kemudian 2 detik, kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Nanti untuk penjelasan daripada durasi akan diberikan penjelasan lebih detail oleh tim analisis IT dari Pusrapor Bareskrim Polri. Kekasih dari saudari Tamara. Saudara YA ditangkap di rumahnya, di rumah kontrakannya di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. Yang bersangkutan sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya. Kemudian penyidik Subdit Ras menunjukkan surat perintah penangkapan didampingi ketua RT setempat dan petugas security perumahan. Kasus kematian Dante anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas kini masih bergulir. Yuda Arfandi atau Ya yang juga kekasih Tamara Tiasmara, ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Polda Metro Jaya juga baru saja menggelar rekonstruksi bersama Yuda Arfandi pada akhir Februari lalu. Dalam rekonstruksi itu terungkap bahwa Ya menenggelamkan Dante sampai 12 kali. Tentu saja, masih belum diketahui apa motif Ya melakukan penenggelaman terhadap Dante. Namun, paranormal Feline Ratu Ayu dalam video yang beredar di YouTube mengungkapkan bahwa Ya tidak suka Dante. Kalau aku lihat motifnya ada kemarahan. Tidak suka dengan anak ini. Kesengajaan, setan sudah merasukinya, ungkap Feline Ratu Ayu. Tidak hanya itu, Feline juga mengungkapkan ia memiliki semacam ilmu hitam. Ia memiliki pegangan mistis agar Tamara Tiasmara menyukai dirinya. Maka dari itu, Tamara Tiasmara sangat percaya kepada Ya untuk menitipkan putra tunggalnya. Sang pria bukan kosongan. Dia punya pegangan untuk bisa menaklukkan sang wanita. Sehingga wanita ini merasa nyaman dekat dia, pengen bersandar terus, ucap Feline Ratu Ayu. Dari awal pria ini hawanya panas dan tidak baik. Ada suatu hal yang tujuannya untuk bisa menarik wanita dan terbuai rayuan dia ketika berada di sisinya, ia melanjutkan. Di sisi lain, Dante sudah dimakamkan kembali setelah proses ekshumasi di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Proses rekonstruksi kematian Dante putra artis Tamara Tiasmara dengan DJ Angger Dimas telah digelar oleh kepolisian, Rabu 28 Februari lalu. Kini terungkap curahan hati Angger pasca menghadiri langsung rekonstruksi tersebut. Ayah Angger, Agus Rianto menyebut sang putra marah dan mendapati ada yang janggal saat rekonstruksi berlangsung. Angger menemukan adanya perbedaan saat proses BAP dan rekonstruksi di TKP. Angger merasa adegan yang dilakukan saat rekonstruksi terlalu soft. Sayangnya, belum diketahui pasti kejanggalan yang dimaksud oleh Angger itu. Saya memang gak melihat langsung tapi Angger tuh sampai ngomongnya berat ya suaranya, dia gak biasa seperti itu. Dia bilang, ya banyak kejanggalan, kok yang direkon itu kok soft semua. Saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan BAP, ya, tapi kamu udah lihat belum? Udah ya, karena aku lihat, aku di atas aku nggak boleh gabung, katanya, beber ayah Angger. Namun, ayah Angger menyebut sang putra begitu marah usai menyaksikan perbuatan tersangka Ya. Ketika pulang ke rumah, Angger langsung meluapkan emosinya pada keluarga. Ia marah ketika mengetahui tersangka Ya sempat menendang Dante. Sebagai kakek, ayah Angger juga memperlihatkan emosinya. Ia marah usai mendapati cucu kesayangannya diperlakukan keji oleh tersangka. Agus sendiri tak memperkirakan hal nekat apa yang bisa ia lakukan jika saat itu diperbolehkan untuk menyaksikan rekonstruksi. Makanya Angger marahnya kemarin lihat ada ditendang, ada dibejek pakai dengkul, itu Angger sangat marah, pulang langsung, yah, wah udah, kalau ayah tadi ada ya, mungkin saya loncat duluan. Ya mohon maaf ya emosilah, cucu saya. Orang yang paling sayang,
saya bangga-banggain, ungkap Agus. Meski begitu, keluarga Angger berusaha menahan emosi dan menyerahkan kasus kematian Dante pada pihak kepolisian. Pengin melampiaskan, tapi kan ini ada jalur hukum. Makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasilah petugas kepolisian dan jajarannya, tandas ayah Angger. Ayah DJ Angger Dimas sekaligus ex-mertua Tamara Tiasmara memberi tanggapan mengejutkan usai sang putra dituding tak memberi nafkah dan melakukan KDRT. Agus Rianto ayah Angger lantas membongkar fakta mengejutkan soal Tamara. Sebelumnya, Agus tak terima jika sang putra dituding KDRT dan tak memberi nafkah. Ia memastikan bahwa Angger adalah sosok yang bertanggung jawab. Ia juga tak pernah mendidik Angger untuk bersikap kasar. Agus lantas membongkar perjuangan Angger dalam menafkahi sang putra sematawayang, Dante yang kini telah meninggal dunia. Ya gini ajalah, hal itu sebenarnya terlalu jauh ya kalau saya yang jawab ya. Setahu saya mendidik anak nih bagaimana caranya bertanggung jawab, apalagi laki-laki. Mohon maaf, saya didik dia itu dengan hati, nggak dengan kekerasan. Saya selalu bilang, kalau kamu benar, salah akuin. Makanya kalau dibilang nggak diberi nafkah, naif banget ya. Ya mohon maaf selama dia nikahkan tinggal di rumah saya, apa nggak pernah nafkahin, kata ayah Angger. Ya mohon maaf nih, kalau saya diungkit itu, selebihnya saya di luar itu saya nggak tahu ya, di luar rumah saya, ya tapi adalah hal-hal yang sangat saya sayangkan pada saat proses cerai. Ini yang gugat cerai dia loh, bukan anak saya. Yang jelas Angger bilang, apapun jenisnya, aku selalu memberikan kebutuhannya Dante, ya sekolah, ya makanya dia, dan kalaupun dia nggak ada, dia bela-belain, dia selalu bilang, ayah aku dibantu ya, siap, wong itu juga namanya cucu. Makanya saya sayangkan kalau dibilang nggak ngasih nafkah, kayaknya naif banget. Lebih lanjut, Agus membongkar masa lalu Tamara dan Angger saat masih berpacaran. Agus menyebut Tamara lah yang merengek meminta agar Angger segera menikahinya. Bahkan Tamara rela menghampiri ibu Angger hanya demi tak diputuskan oleh sang DJ. Angger juga disebut begitu dekat dengan mendiang ayah Tamara. Angger bahkan tetap yakin untuk menikahi Tamara meski kedua orang tuanya sempat ragu. Karena itu, Agus kecewa saat sang putra dituding miring. Ini saya flashback lagi, mohon maaf ya, ini saya akan cerita yang sebenarnya, saksinya itu ibunya, ini waktu mereka pacaran, dia, Tamara, ngejar ibunya, Angger, ibu di mana? Di telepon. Ibu lagi di Kemang, kenapa Ra? Ibu aku mau nyusul, cuma apa? Supaya minta Mas Angger nggak mutusin itu, ini saya cerita yang sebenarnya ya, beber Agus. Soalnya apa? Ya mohon maaf, dia kan selalu bilang ya macam-macam lah. Dia katakan Angger nggak punya modal atau apa, jauh-jauh. Suruh cerita flashback sendiri dari pacaran, Angger tuh dekat almarhum bapaknya, sampai Angger waktu itu janjiinlah setelah bapaknya meninggal, aku coba nanti, aku penuhi keinginan bapaknya, tapi ya mohon maaf ya, sebenarnya kan itu tanda-tanda udah ada dari dulu cuman kita tepis. Saya sih bisikin aja, Mas kamu sanggup, itu aja pertanyaan saya. Karena saya udah ngelihat kayak gitu, ya mohon maaf jajannya kuat, ayah, kan yang mau nikah aku. Agus sendiri meminta maaf telah membuka cerita masa lalu Angger dan Tamara. Namun, ia agaknya habis kesabaran mendapati sang putra terus dituding yang tidak-tidak. Ibunya juga bilang, ya itulah mohon maaf dikejar terus, ya mohon maaf ini akhirnya saya buka. Makanya pas ada putusan seperti ini, ya ini risiko hidup, tutur Agus.